Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Sinergi, para petani Indonesia, jumpa lagi dengan saya Pak Haji Munir sebagai konsultan eco farming di PT BES. Kalau zaman dulu ada istilah KCL, itu berarti gabungan antara kalium dan klorida. Nah, sekarang sudah jarang ya petani menggunakan. Kenapa? Karena pupuk itu sudah tidak disubsidi. Petani lebih sering menggunakan pupuk yang subsidi. Kenapa? Karena murahnya. Nah, di sini mungkin pemerintah sudah berusaha untuk membantu. Dari tahun berapa itu subsidi berlaku? Semenjak zamannya Pak Presiden Soeharto. Ya, tahun 60-an, bahkan zaman Bung Karno juga sudah ada, cuman lebih ininya ke zaman periode Orde Baru karena ada Repelita dan sebagainya. Yang jelas pupuk ini sudah lama disubsidi. Entah di zaman sekarang ini Pak Jokowi rupanya mengurangi, entah ada kepentingan apa, saya nggak ngerti lah, itu urusan politik. Yang jelas pupuk subsidi mulai saat ini mulai dikurangi subsidinya. Makanya kesempatan emas buat kita. Tawarkan, berikan solusi para petani bahwa ada pupuk yang sudah lengkap. Ada NPK-nya, ada dolomitnya, ada unsur mikronya, bahkan ada bakteri sebagai perbaikan untuk lahan-lahannya. Ini pupuk yang udah kelasnya udah kelas yang paling tinggi, atau dikatakan pupuk hayati. Kenapa saya akan pupuk hayati? Karena ada dalam makhluk hidup di dalamnya. Baiklah, sahabat Sinergi, para petani Indonesia, berkaitan dengan produk pupuk, ya, tidak hanya eco farming, pupuk lainnya pun sama. Ketika itu dipasarkan ke publik, itu mesti ada izin edar. Jadi ini mohon perhatian nih kepada para sahabat Sinergi, tolong untuk memasarkan kita perhatikan ada izin edar. Artinya kalau kita sudah memasarkan atau menjual belikan produk yang ada izin edarnya, kita aman. Artinya resmi oleh pemerintah diizinkan. Mohon maaf, yang belum ada izin berarti belum secara publik dibolehkan. Nah, sementara kalaupun ada sifatnya intern, seperti ini yang tadi saya katakan di awal, karena ini juga pupuk ini dalam rangka uji coba awalnya, demplot di mana-mana, makanya tulisannya adalah untuk kalangan sendiri. Makanya yang mendemplot rata-rata adalah membernya atau anggota yang sudah bergabung di eco farming. Baik Bapak Ibu sekalian, rasanya untuk cerita eco farming ini banyak hal ya yang harus kita perhatikan, terutama ketika kita mau melarutkan ya. Terkadang ini banyak sekali yang menjadi pertanyaan, Pak, boleh nggak kalau misalnya dengan air biasa atau tambah gula dan sebagainya. Saya sudah katakan bahwa untuk pelarutan ini, kalau tujuan utamanya untuk tanah, semprot ke lahan, ini dilarutkan dengan air tetes tebu atau air tebunya langsung. Kalau ada, kalau tidak ada, gunakan air kelapa. Di situ sudah ada gula, zat gula dan alami, aman. Jadi saya pesankan bahwa untuk sasaran lahan silakan gunakan air kelapa atau air tebu tanpa harus ditambah gula. Mohon maaf, gula-gula yang dikatakan ada gula aren, gula pasir, itu tetap aja prosesingnya itu mungkin ada pengkristalisasinya atau ada yang memang kita tidak tahu apakah berbahan kimianya berapa persen, kita nggak tahu. Tapi yang nama air kelapa itu murni dari alam. Masuk tebu juga sama. Ternyata yang alami itu sangat menyehatkan. Terus bagaimana kalau misalnya untuk sasaran yang berikutnya tanaman? Karena kita selain mupuk tanah, kita juga pupuk tanaman. Nah, kalau tanaman akan lebih aman, gunakanlah air aqua yang 1,5 liter
atau air mineral yang tujuannya air itu steril, aman dari kontaminasi bahan-bahan kimia. Nah, mohon maaf, petani kadang-kadang melarutkan pakai air yang ada di ini. Ini mohon maaf, air yang di sawah itu juga belum tentu steril kalau sawahnya menggunakan pestisida. Mungkin aliran air yang ada di sekitar pematang pun bisa aja itu mengandung ini. Cuman ya nggak tahu kita kadarnya berapa persen, kita nggak tahu. Nah, untuk khusus pelarut kalau bisa jangan menggunakan air yang lain lah, air biasa atau air keran juga boleh, yang penting air bersih dan steril. Nah, bagaimana kalau dengan air biasa, apa perlu penambahan molase gitu kan? Kalau untuk tanah boleh gunakan molase, atau bahasanya kalau molase yang sebenarnya itu bentuknya itu hitam kental kayak kecap, bahkan pakai kecap pun nggak apa-apa, pengganti dari molase gitu kan. Selanjutnya yang tadi saya katakan, untuk pemupukan ke tanaman ya, jangan gunakan larutan gula. Nah, ini sering banyak terjadi rekan-rekan, terusnya para petani juga para member yang mohon maaf kadang jadi simpang siur nih, mana yang benar, pakai molase apa enggak. Saya katakan kalau pakai molase itu dengan catatan pakai air biasa. Kalau udah pakai air kelapa, ngapain harus pakai molase? Sekarang fungsi molase atau zat gula atau larutan gula itu tujuannya apa? Untuk nutrisi bakteri. Nah, kenapa saya anjurkan kalau untuk di lahan kita gunakan air kelapa, kita gunakan air tebu. Kalau tidak, misalnya air biasa ditambahkan dengan molase atau kecap misalnya. Tujuannya supaya apa? Supaya si bakteri itu berkembang lebih banyak, sehingga ketika kita semprotkan ke tanah, bakteri sudah banyak yang memproses di situ. Lain cerita kalau tidak ditambah. Bahkan dianjurkan harus dimalamkan atau fermentasi 3 malam. Jadi kita hitung mundur, berarti untuk lahan H-5 itu standar dari petunjuk di sini. Plus 3 malam, jadi 8. H-8 harus dipersiapkan pelarutannya. Itu untuk lahan ya. Kalau tanaman sederhana. Jadi dengan air biasa yang saya katakan tadi dilarutkan, dan saya udah berulang-ulang katakan kenapa saya menganjurkan yang lembab, karena Pak itu mudah untuk dilarutkannya, lebih cepat, jadi nggak ngambang begitu. Nah, dilarutkan saat itu ataupun sehari sebelumnya, atau maksimalnya atau minimalnya 15 menit sebelum digunakan bisa dilarutkan, lalu disemprotkan langsung. Nah, penyemprotan ini dilakukan pada usia tergantung tanamannya. Tanaman apa dulu yang akan kita semprot? Padi kah? Cabai kah? Nah, ada satu hal pertanyaan nih seringkali, Pak boleh enggak kalau kayak padi sudah sampai 5 tahap penyemprotannya itu, sampai udah 5 kali, berarti udah 2 bulan. Nah, kayak seperti ini nih, ini posisinya udah lebih dari 2 bulan, udah keluar malai, paling tidak umur sekitar 65-an ya, 65 hari. Nah, apakah masih boleh disemprotkan lagi nih aqua farming? Pertanyaan seperti itu. Silahkan, karena standarnya 5. Kalaupun mau ditambahkan, silahkan, paling tidak 2 kali lagi. Sampai umur berapa? Sampai umur 85. Selangnya 10 hari. Dari 65 jadi 75, 75 ke 85. Silahkan. Jadi untuk nanti pengisian akan lebih maksimal. Karena ingat, di sini kandungannya juga selain ada bakteri, juga ada nutrisi yang dibutuhkan untuk pengisian. Begitupun tanaman cabai. Tanaman cabai kan panjang umurnya tuh, bisa sampai, yang jelas semua tanaman yang di dalam tabel ya, tabel ini nih, kan semua ada yang tabel di sini itu mengacu kepada umur tanaman sekitar 2 bulan atau 60 hari. Padahal tanaman ini lebih dari 60 hari sampai panen. Apa masih boleh? Boleh-boleh saja. Cuman ke sana harus ada interval waktu yang rutin ya. Saya pas 10 hari atau misalnya 15 hari juga boleh. Bahkan maaf, ini di luar aturan yang sudah baku ya. Di sini ada jadwal untuk padi aja per 14 hari. Cabai pun per
14 hari. Bagaimana kalau dilakukannya itu lebih pendek, 1 minggu? Boleh tidak? Boleh. Itu tidak masalah. Kenapa? Karena disinilah kelebihan eco farming ya. Yang pertama, kalau kurang itu jadi masalah, tapi kalau lebih juga bagus. Begitupun dalam tahap waktu aplikasi. Kalau misalnya 2 minggu, emang tepatnya. Kalau misalnya di bawah 1 minggu, di bawah 2 minggu, jadi 1 minggu atau 10 hari, boleh tidak? Silakan. Artinya semakin pendek semakin, ya kalau misalnya sampai tiap hari mah ya kebangetan lah gitu kan, nanti biayanya makin bengkak. Lagi pula kalau tiap hari udah terlalu ini, ya paling tidak seminggu sekali lah, itu yang paling pendeknya. Nah, begitupun di tanaman-tanaman tahunan seperti kelapa sawit, karet dan sebagainya. Di sini kan 6 bulan, 60 hari. Nah, bagaimana dengan yang tahunan begitu? Tetap aja kita ngitungnya per siklus masa pemupukan. Jadi kalau misalnya di sini hitungannya adalah 60 hari, 1 tahun adalah 365 hari, anggaplah kalau 60 hari berarti sekitar 2 bulan plus masa pengolahan lah ya, atau masa jeda. Jadi paling tidak untuk 1 tahun bisa 3-4 kali. Dan biasanya kalau untuk tanaman tahunan mengikuti pola musim penghujan kah atau kemarau. Kenapa sih kalau dihitungnya berdasarkan musim? Ya kita dalam proses pemupukan tidak lepas air. Sekarang kondisi tandus. Nah, ini satu saran juga. Misalnya di tanaman perkebunan ataupun di tanaman sayuran, kondisi ekstrim, hujan jarang. Terus di situ banyak tanaman-tanaman yang mulai layu dan mulai ya kritis lah. Nah, saran saya, jadi sebelum melakukan aplikasi eco farming, siram dulu tanahnya biar beradaptasi dulu dengan kondisi air yang ada. Nah, air di sini penting dalam proses pemupukan karena salah satunya adalah untuk pelarut. Jadi di sini fungsi daripada eco farming ini akan lebih maksimal ketika kondisinya itu juga air tersedia. Nah, kurang lebih seperti itu ya tentang cerita bagaimana mulai dari perjalanan produk, terus fungsi dari produk, terus juga kita cerita tentang bagaimana hal-hal yang ekstrim ya. Saya kira kalau hal yang berkaitan dengan hama dan penyakit ini bukan bidangnya. Kenapa? Karena ini fungsinya pupuk. Hanya saja ada pesan bahwa dengan eco farming tanaman jadi sehat, tanaman jadi kuat. Tadi petani saya bilang katanya kalau eco farming batang padinya aja keras. Banyak yang membuktikan selain dia tidak roboh, kalau ketika ada kena angin angin hujan kayak gitu juga. Jadi ketika ada hama juga, terutama hama penghisap ataupun penusuk, dia akan tidak betah di situ. Nah, makanya fungsi daripada eco farming di sini dalam rangka menstabilkan ataupun menyeimbangkan nutrisi tanaman sehingga tanaman itu menjadi sehat, imunitasnya kuat. Insya Allah hama yang ada tidak menjadikan tanaman kita menjadi fatal. Mohon maaf ketika terjadi mungkin mitra bisnis atau mitra sinergi atau para petani kok pakai eco farming gagal panen lah. Mungkin ada satu hal yang harus diteliti, kenapa terjadi demikian. Dan saya sering mendapati beberapa yang komplain ke saya, ternyata kesalahannya adalah tadi yang saya katakan, pakai larutan gula untuk sasaran tanaman, padahal gula itu tidak ada efek buat tanaman, justru menjadi perekat. Kalau kena sinar jadi dia akan lengket, akan menutup stomata. Oke, kita itu saja dulu bahasan kami karena memang ini waktunya juga udah agak menjelang siang. Sekali lagi sahabat sinergi eco farming, para petani Indonesia, kita sebagai petani, kita sebagai pejuang pangan, jangan menyerah. Di sini sudah ada eco farming.
sebagai sarana kita untuk menumbuhkan, untuk mengembangkan pertanian jadi sehat, tanamannya juga kuat, hasilnya juga bermanfaat insya Allah. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Salam eco farming, salam sinergi, lahan subur, petaninya makmur dan berkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.